Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan yang berjudul Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan member dari kelompok 11. Yang pertama adalah Febrian Bayu Nugroho, lalu ada Herlin Febriani, Muhammad Yusuf Andrew, Muhammad Reza Alfaris, dan saya sendiri Mutiara Farudin Tias. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, lalu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Materi selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan, dan rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Lalu selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Febrian Bayu Nugroho. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan subbab A, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam berbagai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Next. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek itu sendiri terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Reza Alfaris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. 2. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek
yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Jadi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan pengembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga ada dampak negatif. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Herlin Febriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, yang berbunyi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Soekarno juga dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai 1 Februari 1959 selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Biasanya terjadi penolakan jika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran PLTA di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Selanjutnya yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia pada zaman Orde Lama ditemukan pada pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 dan juga pada pidato Soekarno di Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962. Kemudian pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta. Selanjutnya, untuk pada masa reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP, menyampaikan sebagai berikut. Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional
yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Kemudian Habibie juga menyampaikan dalam pidato 1 Juni 2011, menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan satu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Kemudian berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya atau materi keempat akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf Hendro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah bab, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu tahun 1987 dan simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Next. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Dua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia. Tiga, konsumerisme. Dan empat, pragmatisme. Dan dari saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya, yang akan menjelaskan adalah saya sendiri. Pada materi ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa sebagai berikut. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Pada esensi, di sila pertama ini menuntut sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyeran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntutan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik, bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti mencukupi materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan oleh
Nata negara yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk individual dan sosial atau sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom atau kedudukan kodrat memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaan. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia memberikan Indonesia esensi sebagai kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya, kerjasama yang sinergi antar individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkungan yang lebih sempit. Lalu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan dan akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes dan justru merugikan pihak perusahaan sendiri. Lalu pada poin kedua adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Lalu pada bagian C, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Lalu materi yang terakhir yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk mengembangkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual vision, lalu Pancasila sebagai common denominator values, lalu Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selama itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan
partisipasi masyarakat luas. Mungkin cukup penjelasan dari saya dan juga penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.